Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai paving block. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Teni Alisa dengan NIM 191111029 sebagai ketua kelompok. Saya Nida Malena Soleha dengan NIM 19111111017. Dan saya Putri Lutfiah, NIM 19111111020. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian paving block. Paving block merupakan suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, air, dan pasir, sehingga karakteristiknya hampir mendekati dengan karakteristik mortar. Kemudian, di antara penutup permukaan tanah yang lainnya, paving block sendiri itu memiliki banyak variasi, mulai dari segi bentuk, warna, corak, tekstur, hingga kekuatan. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai sejarah paving block. Yang pertama, sejarah paving block di dunia yaitu dimulai pada zaman bangsa Romawi kuno, di mana pada saat itu bangsa Romawi bosan dengan jalan yang tidak rata dan berlumpur, sehingga mereka membangun jalan dengan membuat pondasi dari batuan-batuan yang dipecah, kemudian atasnya diberi batuan-batuan besar dan batuan kecil. Kemudian setelah itu batu-batuan itu dilapisi oleh lapisan gravel. Dan setelah itu juga mereka juga melapisi lagi batu-batuan itu dengan batu-batuan yang terikat satu sama lain untuk membuat permukaan menjadi lebih datar. Tidak lupa juga mereka membuat saluran-saluran air dan membuat dinding penahan untuk kedua sisi jalan. Itulah asal mula paving block di dunia. Yang kedua yaitu sejarah paving block di Indonesia. Di Indonesia sendiri, paving block itu dikenal mulai pada tahun 1977. Pada saat itu, paving block digunakan sebagai bahan bangunan untuk pembangunan Jalan Tamrin 5 untuk Terminal Bus Pulau Gadung di Jakarta. Kemudian yang ketiga ada materi mengenai jenis-jenis paving block yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Lutfiah. Materi yang selanjutnya ada jenis-jenis paving block. Paving block sendiri memiliki banyak jenis, akan tetapi yang terkenal di masyarakat ada 8 jenis. Yang pertama yaitu paving block jenis cacing. Dalam penggunaannya, paving block cacing ini memiliki keunggulan yang membutuhkan lebih sedikit pemakaian per 1 meter persegi dengan 39 buah per meter persegi. Memiliki dimensi panjang 22,5 cm, lebar 11,2 cm dengan ketebalan 6, 8, atau 10 cm. Biasanya, paving block ini digunakan pada perkerasan jalan di lokasi perumahan. Jenis paving block cacing ini juga tersedia dalam berbagai macam warna yang mencakup hitam, merah, kuning, abu-abu, dan hijau yang membuat tukang leluasa dalam mengatur pola agar terlihat unik, indah, dan enak dipandang mata. Yang kedua, ada paving block jenis persegi panjang atau paving block bata. Paving block tipe ini paling banyak digunakan oleh para pemborong, kontraktor, dan developer lainnya. Karena selain mudah dalam pemasangannya, paving block tipe ini merupakan tipe yang paling murah dan praktis. Paving block ini memiliki dimensi panjang 21 cm, lebar 10,5 cm, dan ketebalan 6, 8, atau 10 cm. Paving block ini tergolong kuat karena digunakan pada jalan yang dilalui oleh kendaraan. Sedangkan untuk pemasangannya membutuhkan sekitar 44 buah per meter persegi. Yang ketiga, ada paving block jenis heksagon. Paving block jenis heksagon ini biasanya lebih banyak digunakan pada trotoar, tetapi masih banyak juga digunakan pada jalan lainnya, seperti pada jalan-jalan di lokasi perumahan. Paving block heksagon tergolong sangat kuat dan terlihat unik jika dipasang, karena memiliki bentuk segi 6. Dari bentuk perseginya memiliki ukuran 20 x 20 cm dengan ketebalan 6, 8, atau 10 cm. Untuk pemasangannya membutuhkan sekitar 27 buah per meter persegi. Yang keempat, ada paving block jenis topi uskup. Paving block jenis ini merupakan paving block yang berbentuk segitiga menyerupai bentuk topi.
Penggunaan paving block topi uskup sering digunakan pada penutup samping susunan paving block lainnya untuk menghasilkan sisi jalan paving block yang lurus dan tidak meninggalkan void di sisinya. Memiliki ketebalan 6 atau 8 cm dengan kebutuhan untuk setiap 1 meter perseginya adalah sekitar 33 buah per meter persegi. Yang kelima, yaitu paving block jenis T-Rex. Paving block jenis ini merupakan jenis paving block yang tergolong sangat unik karena memiliki bentuk segi 12 yang disusun menjadi bentuk segitiga dengan sisi-sisinya yang sangat unik. Selain berfungsi dijadikan perkerasan jalan trotoar ataupun kompleks perumahan, paving block T-Rex juga dapat dijadikan motif hiasan yang memiliki nilai seni dalam tatanannya. Memiliki ukuran 19,7 dikali 9,6 cm dengan ketebalan 6, 8, sampai 10 cm dan membutuhkan sekitar 39 buah per meter persegi. Yang keenam, yaitu paving block jenis tahu atau ubin. Paving block tahu atau ubin merupakan bentuk paving block yang tergolong sederhana dan sangat umum, yang menyerupai tahu atau ubin. Penggunaannya sering diaplikasikan pada lapisan area garasi rumah. Paving block tahu ini memiliki dua variasi ukuran. Yang pertama yaitu memiliki panjang 10,5 cm dan lebar 10,5 cm dengan tebal 6 atau 8 cm. Penggunaannya membutuhkan sekitar 88 buah per meter persegi. Kemudian yang kedua berukuran panjang 21 cm dan lebar 21 cm dengan tebal 6 cm. Membutuhkan sekitar 22 buah per meter perseginya. Yang ketujuh yaitu paving block jenis slim set. Paving block slim set menawarkan perbedaan nyata dibandingkan jalur paving block konvensional. Paving block jenis ini mudah dimanipulasi untuk membuat kurva atau lengkungan, sehingga dapat digunakan untuk membuat jalur yang berputar indah. Tersedia juga dalam 3 warna, yang memastikan paving komplementer untuk semua gaya dalam properti. Paving block slim set sering ditemukan di kota bersejarah seperti kota-kota besar di Eropa. Karakteristik dari paving block ini dapat membuat banyak pola yang menarik seperti pola menyapu dan juga biasanya dipasang pada kedalaman 50 mm sampai dengan 60 mm tergantung pada preferensi pola yang diinginkan. Yang terakhir yaitu paving block jenis Klimaveh. Paving block jenis ini merupakan solusi dari Kilsaran yang menawarkan keunggulan dibandingkan keunggulan paving block tradisional di saat hujan deras atau banjir bandang. Nah, sistem Klimaveh ini dibangun menggunakan blok paving permeable yang direkayasa yang memiliki sambungan diperbesar di semua sisi dengan lebar 4 mm. Hal ini memungkinkan air mengalir dengan cepat dari permukaan ke bawah trotoar. Dengan desain yang bergelombang dan unik, paving block ini dapat memiliki manfaat seperti yang tadi telah disebutkan, memaksimalkan drainase dengan ukurannya yaitu 200 mm sampai dengan 100 mm. Materi yang selanjutnya adalah metode pembuatan paving block. Nah, metode pembuatan paving block ini dibedakan menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode modern. Nah, metode konvensional ini banyak dilakukan di masyarakat karena alat yang dibutuhkan atau alat yang digunakan juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan metode modern. Nah, metode modern ini biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik besar dan pengolahan paving block dalam jumlah banyak. Metode yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional ini ada 4 cara, yaitu persiapan, lalu ada pengadukan, pencetakan, dan juga yang terakhir ada proses curing. Yang pertama ada persiapan. Pada proses persiapan ini, kita menyiapkan bahan-bahan dan juga alat yang akan digunakan untuk membuat paving block. Bahan-bahan yang disiapkan antara lain 1 bagian pasir, 2 bagian semen, dan 3 bagian kerikil, juga air secukupnya. Ayak pasir dengan menggunakan ayakan 1 cm persegi. Selanjutnya setelah itu diayak dengan menggunakan ayakan 4,5 mm persegi. Selanjutnya kita lakukan pengadukan. Yang pertama adalah kita menyiapkan pasir dan juga semen. Pasir dan semen ini dibentuk seperti semacam kerucut, lalu diberi lubang di tengahnya. Masukkan air secara perlahan dan masukkan juga kerikil. Lalu aduk
hingga menjadi adonan yang kalis atau merata. Selanjutnya, setelah diaduk hingga membentuk pasta, adukan tersebut diambil dan dibentuk bulat. Dicek apakah adukan tersebut retak atau tidak. Apabila adukan tersebut tidak retak dan tangan terasa basah, maka adukan tersebut telah siap. Selanjutnya, setelah melakukan pengadukan terhadap adonan, kita melakukan pencetakan. Caranya adalah dengan memasukkan adukan ke dalam cetakan dan memastikan adukan tersebut masuk hingga ke sudut-sudut cetakan. Tutup cetakan tersebut dan lakukan pemadatan pada adukan paving block tersebut. Setelah melakukan pemadatan, angkat paving block dan tutup dengan triplex di atasnya. Lalu balikan cetakan dan triplex tersebut 180 derajat dan angkat cetakan secara perlahan-lahan hingga paving block keluar dari cetakannya. Yang terakhir adalah proses curing. Pada proses curing, kita melakukan perlakuan terhadap paving block tersebut agar paving block kelembapan dan juga suhunya tetap terjaga, karena suhu dan kelembapan ini akan berpengaruh terhadap sifat-sifat paving block ketika nanti paving block sudah jadi. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode modern. Nah, sebenarnya pada metode modern sama seperti metode konvensional, hanya saja perbedaannya ada di alat yang digunakan di metode modern ini, yaitu dengan menggunakan mesin. Untuk persiapan sama saja seperti metode konvensional, yaitu menyiapkan bahan dan juga menyiapkan alat-alatnya. Dan untuk pengadukan juga sama seperti metode konvensional, hanya saja pengadukan di metode modern ini menggunakan mesin sebagai pengaduknya. Dan untuk proses pencetakan juga sama seperti metode konvensional, hanya saja pada metode modern ini menggunakan mesin sebagai pencetaknya, yaitu dengan cara memasukkan adonan pada cetakan lalu dirapikan dengan sekop ataupun kayu lalu dicetak oleh mesin. Nah, setelah dicetak ini diberi tekanan oleh mesin ini agar paving block padat. Tentunya hasilnya juga akan berbeda dengan metode konvensional, karena pada metode konvensional bergantung pada tenaga manusia yang melakukan pemadatan tersebut, sedangkan pada metode modern bergantung pada mesin yang digunakan. Dan yang terakhir adalah proses curing. Proses curing sama seperti pada metode konvensional, yaitu melakukan perawatan terhadap paving block yang telah dicetak. Selanjutnya yaitu materi mengenai aplikasi paving block. Yang pertama, pengaplikasian paving block pada bangunan. Paving block banyak digunakan di daerah-daerah beban berat maupun ringan, seperti contoh dermaga, pelabuhan, lahan parkir, jalan umum, maupun jalan perkomplekan. Tetapi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangannya. Yang pertama, untuk penutup halaman digunakan paving block dengan tebal 4-6 cm. Yang kedua, untuk penggunaan jalan dengan beban ringan digunakan paving block dengan ketebalan 8 cm. Yang ketiga, untuk penggunaan jalan dengan beban berat seperti contoh lahan parkir, dermaga maupun pelabuhan digunakan paving block dengan ketebalan 10 cm. Yang kedua, ada pengaplikasian paving block dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memberikan nilai keindahan. Paving block memiliki banyak pilihan bentuk dan warna, sehingga apabila dikombinasikan akan memberikan nilai keindahan. Yang kedua yaitu membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Jika tanah sudah ditutupi dengan paving block, maka tidak akan lagi terlihat tanah-tanah yang kotor. Yang ketiga yaitu menyediakan penyerapan air yang baik. Walaupun paving block menutupi tanah, tetapi paving block juga tetap bisa menyerap air, yaitu melalui celah-celah antar paving block itu sendiri. Yang keempat, penanda suatu daerah. Paving block digunakan atau dipasang dengan warna yang berbeda-beda sebagai suatu penanda. Contohnya untuk menandai trotoar. Yang kelima yaitu membantu kaum disabilitas. Pemasangan paving block yang bertekstur bertujuan untuk membantu penyandang tunanetra agar bisa berjalan di jalur yang baik dan benar, khususnya untuk penyandang tunanetra yang beraktivitas di tempat umum. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari paving block. Pertama, mengenai kelebihan paving block.
Paving block memiliki kelebihan yang pertama yaitu memiliki daya serap air melalui celah antar paving block yang dipasang untuk menjaga keseimbangan air dalam tanah. Yang kedua, memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan pengeras jalan yang lain seperti aspal ataupun batu yang besar. Yang ketiga yaitu perawatannya lebih mudah karena paving block dapat dibongkar untuk dibersihkan dan dapat dipasang kembali. Yang keempat yaitu memiliki tekstur, warna, dan bentuk yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan motif yang menarik serta memiliki nilai estetik. Yang kelima yaitu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan bahan yang lain. Yang keenam, pemasangannya sangat mudah karena tidak menggunakan spesi pasangan dan pengikat antar masing-masing paving block. Yang ketujuh, tidak memerlukan saluran air atau selokan untuk drainase konvensional atau tradisional. Yang kedelapan, tidak akan adanya genangan air apabila terjadi hujan. Kemudian, mengenai kekurangan dari paving block. Yang pertama yaitu pasangan paving block mudah untuk bergelombang apabila pondasi yang dipasang tidak terlalu kuat. Yang kedua yaitu paving block tidak dapat dipasang untuk area jalan raya atau protokol lain yang dilalui oleh kendaraan berkecepatan tinggi dan bermuatan besar. Yang ketiga, sering terjadi pemasangan yang tidak cocok sehingga mudah bergeser dari susunan pemasangannya. Yang terakhir yaitu lebih mudah rusak apabila terlalu sering dilalui oleh kendaraan, apalagi kendaraan yang memiliki beban yang berat. Materi yang selanjutnya adalah metode pengujian pada paving block. Pengujian pada paving block ini dilakukan agar diketahui mutu dan kualitas paving block ini sendiri. Mutu paving block di Indonesia diatur dalam SNI nomor 03 0691 1996. Paving block yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, sifat permukaan paving block tidak boleh ada retak-retak, jadi permukaan itu harus mulus atau rata. Dan sudut juga rusuknya tidak mudah hancur dengan kekuatan jari tangan. Yang kedua, paving block harus memiliki ketebalan minimum 60 mm atau 6 cm dengan toleransi 8%. Yang ketiga, paving block harus memiliki sifat-sifat fisika seperti pada tabel berikut ini. Sudah ada mutu A, mutu B, mutu C, dan mutu D. Mutu ini digolongkan berdasarkan kuat tekannya, ketahanan ausnya, juga ketahanan air rata-rata maksimum dalam persen. Nah, mutu A digunakan untuk jalan, mutu B digunakan untuk lahan parkir, mutu C digunakan untuk pejalan kaki atau trotoar, dan mutu D digunakan untuk taman maupun pemutaran lainnya. Yang keempat, apabila paving block dilakukan pengujian oleh natrium sulfat dengan direndam, maka kehilangan beratnya maksimum 1%. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis dalam metode pengujian terhadap paving block. Yang pertama, metode struktur. Nah, pada metode ini paving block dipotong membentuk kubus lalu ditekan dengan durasi tertentu dan dengan tekanan tertentu hingga paving block hancur, sehingga didapatkan nilai kuat tekannya. Yang kedua adalah metode ukuran, yakni paving block diukur ketebalannya dan tidak boleh kurang dari 6 cm dengan toleransi 8%. Yang ketiga adalah metode visual, yakni paving block ini tidak boleh cacat permukaannya dan sudut juga rusuknya tidak boleh rusak dengan kekuatan jari tangan. Dan apabila paving block yang satu dengan yang lainnya dibenturkan, maka paving block yang bagus tidak akan mudah hancur atau tidak akan mudah rapuh. Yang keempat, pengujian jatuh, yakni apabila paving block dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, maka paving block dengan kualitas yang baik tidak mudah hancur. Yang kelima adalah pengujian serapan air. Apabila paving block direndam selama kurang lebih 24 jam atau 1 hari dan dipanaskan hingga 105 derajat Celcius, maka ketika ditimbang sebelum dan sesudahnya, selisih hasil penimbangan tidak boleh lebih dari 0,2%. Yang terakhir adalah metode interlock atau metode ukuran. Nah, dilakukan pengujian terhadap paving block, ternyata paving block yang permukaannya dibuat sengaja tidak rata agar terjadi ikatan-ikatan antara paving block ini lebih kuat dibandingkan paving block yang permukaannya mulus.
Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah paving block merupakan suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran air, semen, dan pasir. Metode pembuatan paving block ini sendiri digolongkan menjadi dua. Yang pertama metode konvensional, yang kedua metode mekanis. Dalam pengujian kekuatan paving block ini sendiri, ada beberapa metode yang dapat dilakukan, dan pengujian ini didasari oleh SNI 03-0991-1996. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.